Baik, shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Masih bersama saya Pendeta Mel Atok. Dan sore ini saya masih berbagi kepada saudara berkaitan dengan ucapan bahagia. Kalau minggu lalu kita sudah membahas ucapan bahagia bagian yang pertama. Hari ini saya akan membahas ucapan bahagia bagian yang kedua. Dan harapan saya, saudara tetap diberkati. Pembacaan yang kita pilih adalah dari Injil Matius pasal 5, mulai ayat 3 sampai ayat 12. Minggu lalu, saya sudah bahas ayatnya yang ketiga. Dan hari ini, saya akan membahas ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya, kekasih Tuhan, pemirsa semua dimanapun Anda berada, mari kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita mendengar firman Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian, hormat, sembah bagi Bapa. Hamba-Mu dipercayakan sekali lagi berbagi berkat kepada semua pemirsa setia Sindo TV Kupang dimanapun hamba-hamba-Mu berada melalui cahaya iman Kristen ini. Kami rindu Tuhan melalui acara ini firman-Mu menghibur kami, menguatkan kami, menyegarkan iman kami, dan membawa kami untuk semakin setia kepada Engkau. Mampukan hamba-Mu yang akan bicara atas nama-Mu. Hamba tidak mampu, hamba tidak sanggup. Namun hamba percaya, kalau bersama Tuhan, hamba akan dimampukan menjadi berkat bagi semua saudara yang sedang mengikuti cahaya iman Kristen Protestan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Baik, para pemirsa Sindo TV dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa minggu lalu ada sejumlah berkat yang sudah saudara terima berkaitan dengan Matius 5 ayat 3, di mana saya bahas tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hari ini, sore ini, saya akan membahas ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Kita akan mulai lebih dahulu dengan ayatnya yang keempat yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah sampaikan bahwa dalam pembahasan ucapan bahagia di Matius 5 ayat 3 sampai ayat 12, kita harus pahami bahwa kata berbahagia di sana bukan bahagia dalam sudut pandang manusia, bukan bahagia dalam sudut pandang saya pribadi sebagai pendeta, tapi bahagia dalam sudut pandang Allah. Dan minggu lalu saya tahu ada sejumlah berkat yang sudah saudara terima, bahwa ternyata bahagia dalam sudut pandang Allah itu berbeda dengan sudut pandang kita. Dalam sudut pandang kita bisa kita katakan orang kaya, berlimpah harta, punya pangkat, punya kedudukan, itu bisa disebut bahagia dalam sudut pandang kita. Tapi ternyata ada begitu banyak orang kaya di dalam Alkitab yang dicontohkan oleh Tuhan. Ternyata mereka adalah penghuni neraka. Jadi tidak jaminan orang berharta, orang melimpah, lalu dia diberkati di hadapan Allah. Belum tentu. Sebaliknya, kalau Anda dalam keadaan sakit, Anda menderita, Anda tertekan, belum tentu Anda orang tidak diberkati. Justru Lazarus sekalipun miskin, tetapi dia masuk sorga. Tetapi saya beri penekanan, hati-hati. Tidak semua orang miskin pasti ke sorga. Kalau miskinnya tidak takut akan Allah, miskinnya tidak percaya Yesus, maka miskin itu pun pasti ke neraka. Dan tidak semua orang kaya masuk neraka. Kalau kayanya seperti Abraham, kaya dan kemudian bantu orang, kaya dan kemudian menolong pekerjaan Tuhan, kaya kemudian hidup takut akan Allah, kaya seperti itu adalah ciri orang kaya yang terima Yesus dan dia pasti ke sorga. Nah, sore ini saudara-saudara, kita akan lanjutkan lebih dalam lagi berkaitan dengan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata bahagia sudah saya bahas minggu lalu dan tentu saudara paham. Kita akan langsung membahas tentang kata berduka cita di dalam ayat ini. Aneh saudara, dikatakan berduka cita tapi bahagia. Ini duka cita model apa? Jelas di Alkitab ada macam-macam duka cita. Ya, ada duka cita karena orang meninggal misalnya. Ya, kita juga sering
mengalami duka cita karena ada saudara, teman, sahabat, papa kita, mama, opa, oma, to'o, teo, atau siapa saja yang meninggal dan kemudian kita menangis. Menurut saya itu wajar-wajar saja, ya. Ada persekutuan doa yang mengajarkan bahwa kalau orang mati boleh menangis. Loh, karena mana? Dia saya punya mama, kas besar saya. Masa dia mati saya tidak menangis? Betapa kurang ajarnya saya. Dia bapak saya yang menyekolahkan saya, membesarkan saya, banting tulang, pares keringat, putar otak. Itu bahasa orang Kupang, putar otak. Padahal otak itu geser sariki gila. Tapi dia bilang dong putar otak. Maksudnya apa? Bukan ini otak kasta putar, tapi berpikir keras supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang berguna. Nah, bagaimana mungkin kalau mereka dalam keadaan sakit apalagi meninggal lalu kita tidak berduka? Jadi sebenarnya boleh berduka cita, saudara-saudara. Tapi berduka citanya jangan berlarut-larut. Saya tahu ada orang-orang Kupang yang kalau menangis di orang mati, waduh, itu menangis pakai menyanyi, ya. Misalnya ya mati nama siapa? Nimrod, ya kan? Apalagi kalau Nimrod nih PNS misalnya, waduh, itu waktu orang dong menangis sambil baca cerita. Aku ini Nimrod, tahun 90 lu tes PNS, mama yang doa Nimrod. Sekarang lu mati Nimrod, kemarin lu lewat lu mas togor mama basapu kok mama menyoho. Ya. Tapi sebenarnya saudara-saudara berduka cita itu sah-sah saja. Tetapi persoalannya bagaimana kok berduka cita berbahagia. Duka cita yang seperti apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ternyata kekasih-kekasih Tuhan. Duka cita di dalam ayat ini harus dipahami dalam hubungannya dengan minggu lalu. Duka cita gara-gara dosa. Saudara-saudara, kalau memang kita merasa bahwa kita orang berdosa, seperti yang saya bahas minggu lalu, orang yang miskin dalam roh adalah orang yang sadar benar bahwa tidak ada yang bisa diandalkan dari hidup ini selain Tuhan sendiri. Kita tidak layak, kita tidak pantas, kita sepantasnya masuk neraka gara-gara dosa kita. Tetapi karena kasih setia Tuhan yang luar biasa telah menyelamatkan kita, makanya kita bisa masuk surga dengan pasti, dengan cuma-cuma karena anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya duka cita di sini adalah duka cita karena dosa. Saudara, kalau Anda menyadari bahwa setiap dosa yang Anda dan saya lakukan adalah tindakan yang menyakiti Allah, tindakan yang menyebabkan kemudian Yesus disiksa, Yesus dianiaya, bahkan sampai mati di Golgota, maka tidak bisa tidak. Sebagai orang percaya, kalau kita berbuat dosa, dosa apa saja, kita harus berduka cita untuk setiap dosa-dosa kita. Inilah yang dimaksudkan dengan berduka cita. Jadi kita harus berduka untuk dosa-dosa kita yang sudah terjadi dalam kehidupan kita atau sedang terjadi. Setelah jeda berikut, saya akan lebih dalam lagi berbagi kepada saudara tentang yang dimaksudkan dengan berduka cita karena dosa-dosa kita. Jangan kemana-mana, saya akan kembali. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.
Baik, terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang. Anda masih setia dengan Cahaya Iman Kristen Protestan. Masih bersama saya Pendeta Mel Atok. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang membahas Matius 5 ayat 4 yang berbunyi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saudara-saudara, kata duka cita di sana saya sudah jelaskan bahwa itu erat kaitannya dengan pembahasan minggu lalu, yaitu berduka cita gara-gara dosa. Dosa membuat orang berduka cita. Apalagi kalau Anda dan saya mengatakan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Allah. Jelas kita ngerti bahwa Allah sangat disakiti ketika kita berbuat dosa. Dosa apapun itu juga, ya. Dan gara-gara dosa, Yesus yang kudus itu, Yesus yang suci itu, Yesus yang penuh cinta itu harus disiksa dan mati di Golgota. Jadi jelas dengan dasar ini kita tidak bermain-main. Dan kalaupun kita berdosa, kita akan sangat terganggu. Apalagi saudara tahu, kata berduka cita di sana, dia pakai kata Yunani penteo. Kata penteo ternyata bukan hanya berarti berduka cita atau sedih biasa, tapi penteo mengandung arti berkabung. Nah, berkabung saudara-saudara, itu berarti sedihnya bukan sedih biasa, tapi sangat sedih. Jadi bagi kita yang mengasihi Allah, kita sangat sedih. Kita sangat berkabung, kita sangat berduka cita kalau kita berbuat dosa dan menyakiti hati Allah. Saudara, kalau anak yang mengasihi orang tua, atau suami yang mengasihi istri, atau istri yang mengasihi suami, ya, saya tidak bicara yang tidak mengasihi, yang mengasihi. Jelas anak yang mengasihi orang tua, Anda sangat sedih ketika Anda berbuat sesuatu yang memalukan orang tua. Berbuat sesuatu yang membuat ibumu atau ayahmu menangis. Anda akan sangat sedih, hai suami-suami, kalau Anda membuat istri Anda menangis. Atau sebaliknya. Seperti itulah di hadapan Allah. Kalau kita berbuat sesuatu yang menyakiti hati Allah, pasti kita berduka cita. Saya beri contoh ya. Orang-orang yang sangat berduka cita, yang sangat sedih, yang sangat berkabung gara-gara dosa. Contoh, saya contohkan Rasul Paulus misalnya ya. Dalam Roma 7 ayat 24, catat ayatnya. Roma pasal 7 ayat 24, Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus sadar benar bahwa tubuhnya sebagai manusia pakai daging, sekalipun dia rasul, dia masih mungkin berdosa. Dan Paulus mengatakan, celakalah aku. Ini ungkapan yang menuturkan bahwa Paulus sangat berduka cita, sangat berkabung dengan dosa-dosa yang seringkali terjadi dalam diri Rasul Paulus juga. Bahkan saudara, kalau perhatikan dalam Mazmur pasal 51, Anda baca keseluruhan ayat-ayat dalam Mazmur 51 itu berbicara tentang bagaimana Raja Daud menyesali dosa-dosanya, berduka cita terhadap dosa-dosanya. Dia berkabung gara-gara dia jatuh dalam persinahan dengan Batsheba. Artinya apa? Orang-orang ini mereka mengasihi Allah, ya. Dan walaupun mereka mengasihi Allah, mereka masih mungkin jatuh dalam dosa. Saya dan saudara yang berkata kita mengasihi Allah, kita masih mungkin jatuh dalam dosa. Tapi pertanyaannya ialah, bagaimana sikap hati kita ketika kita salah? Bagaimana sikap hati kita ketika kita berdosa? Ayat yang kita bahas berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita. Berduka cita atas apa? Dosa-dosa. Seperti Paulus dan seperti Raja Daud yang sekalipun hamba Allah tapi ternyata jatuh juga. Waktu jatuh mereka tidak santai-santai saja. Waktu jatuh mereka tidak biasa-biasa saja, tapi mereka sedih, berkabung, berduka cita begitu luar biasa. Saudara ingat, itu pemungut cukai yang saya bahas
minggu lalu, ketika si Farisi dengan sombongnya memamerkan sejumlah kebaikan. Aku bukan pesinah, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku tidak seperti pemungut cukai ini, aku memberi perpuluhan, aku berpuasa. Tapi pemungut cukai itu sangat sadar bahwa dosa itu sangat menyiksa dia. Maka dia datang di hadapan Allah, dia tertunduk, dia tidak berani menengadah ke langit, lalu dia minta ampun dosa. Orang seperti itulah yang disebut dengan orang-orang yang berduka cita gara-gara dosa. Ingat anak yang hilang yang saya singgung minggu lalu. Waktu dia pulang dia sangat murung, dia sangat tertunduk. Gara-gara apa? Dia sudah berdosa terhadap bapaknya dan terhadap surga. Saudara-saudara, bahkan sejumlah ayat di dalam Alkitab, misalnya dalam tulisan Yakobus. Yakobus memberi peringatan keras bagi mereka yang hidup jahat, hidup jauh dari Allah. Yakobus suruh mendekat kepada Tuhan dan meratapi, menangisi, berduka cita terhadap dosa-dosanya. Berapa banyak orang yang tidak mengasihi Allah sehingga ketika bikin dosa malah senang, ketika bikin dosa malah tertawa bersuka cita dengan dosa-dosanya. Tapi orang yang dikehendaki Allah, kalau Anda memang mengasihi Allah, Anda memang sadar bahwa Tuhan mencintai Anda begitu luar biasa sehingga Anda yang berdosa saja diselamatkan oleh Dia, maka tidak bisa tidak, kita orang berdosa harus sadar bahwa dosa itu membuat Tuhan luka dan seharusnya kita berduka cita. Saya bacakan dulu Yakobus pasal 4 mulai ayat 8 dan seterusnya. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Artinya apa? Tuhan mau orang yang betul-betul asli di dalam Tuhan. Anda tahu bahwa dosa menyiksa Anda, harusnya Anda bukan senang-senang. Berapa banyak orang yang bikin dosa kok senang? Berapa banyak orang bersinah kok senang? Bersinah kok dicari-cari. Ini mus bersinah dan siapa le, mau pi mana? Kade kok boleh kale. Mau pi mana? Mau pi tangkap san siapa lagi. Tapi Raja Daud, betul, dia juga jatuh dalam persinahan. Dia jatuh dalam perselingkuhan. Dia rampas istri orang. Tapi Anda tahu, ketika itu sudah terjadi, Daud bukannya senang-senang atau mencari-cari lagi, siapa lagi yang saya mau telan. Tetapi tidak seperti itu. Raja Daud stres, berduka cita. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, sebenarnya orang seperti inilah yang dikategorikan dengan orang Kristen asli. Ingat, Kristen asli dan Kristen palsu masih bisa sama-sama berdosa. Tapi bedanya, Kristen asli kalau berdosa, dia berduka cita. Setelah jeda berikut, saya akan kembali dan harapan saya saudara tetap setia, jangan ganti channel Anda, jangan ganti channel Anda, saya akan kembali. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Anda masih setia dengan cahaya iman Kristen Protestan dan masih bersama saya Pendeta Mel Atok. Saudara, kita masih tetap lanjut tentang berduka cita tadi.
Saudara, ternyata berduka cita seperti itu, itulah duka cita yang dikehendaki Allah. Dan duka cita model begitu adalah duka cita yang mendatangkan pertobatan. Saya bacakan satu ayat buat saudara ya. Dalam 2 Korintus 7 ayat 9, Paulus berkata begini. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ternyata berduka cita karena dosa itu dikehendaki oleh Allah. Kita manusia berdosa, masih mungkin kita berdosa. Masih mungkin saya jatuh, masih mungkin Anda jatuh. Tapi biasanya orang yang di dalam Kristus, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang sangat terganggu. Orang yang sangat sedih ketika dia berdosa. Dan saya sudah singgung tadi bahwa orang Kristen asli dan Kristen palsu bisa sama-sama berdosa. Tapi Kristen palsu bikin dosa menikmati. Bikin dosa merupakan kegemaran luar biasa. Tapi Kristen asli, kalau dia berdosa, dia terganggu. Kalau dia berdosa, dia stres. Pertanyaan saya bagi pemirsa Sindo TV di rumah. Ketika Anda bikin salah terhadap suami, bikin salah terhadap istri, bikin salah terhadap tetangga, bikin salah terhadap mertua, bikin salah terhadap menantu, bikin salah terhadap anak sendiri, apakah saudara senang atau stres? Apalagi Anda tahu, kalau kesalahan-kesalahan yang bersifat horizontal, yang kepada sesama itu, jelas itu berdosa di hadapan Allah. Apakah Anda terganggu? Orang Kristen asli pasti terganggu. Kalau ada di antara kita yang berbuat dosa, tapi senang-senang saja, saya mau bilang celakalah Anda. Sebab aneh, masa bikin dosa kok senang? Harusnya orang yang betul-betul dalam Tuhan bikin dosa, dia terganggu. Lalu ayat ini mengatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya akan dihibur? Dihibur di sini maksudnya ialah ketika orang berduka cita, stres, meratapi, menangisi dosa-dosanya. Orang-orang ini akan dihibur. Kenapa? Karena mereka akan menerima pengampunan. Makanya ada ayat mengatakan, berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni. Berbahagialah orang yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan. Jadi kenapa dihibur? Karena diampuni. Saudara-saudara, tidak ada hal yang paling indah di hidup ini selain mendapatkan pengampunan dosa. Kalau Anda merasa bahwa Anda sedang menikmati kesenangan-kesenangan dunia dan Anda lupa, Anda sedang dijerat, Anda sedang diikat, Anda sedang diperangkap oleh dosa. Hati-hatilah saudara, tangisan berkepanjangan, bahkan penyiksaan yang kekal sedang menunggu Anda. Tapi bagi Anda yang stres dan meminta ampun atas dosa-dosa Anda, dengar baik-baik, Anda akan dihibur, Anda akan diampuni. Makanya ayat ini berkata, mereka yang berduka cita itu berbahagia karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, saya beri contoh orang-orang yang dihibur karena berduka cita terhadap dosa-dosa mereka. Contoh Paulus tadi ya. Di Roma 7 ayat 24 dan 25 dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memang orang berdosa, tetapi penghiburan itu akan ada ketika kita tersungkur di kaki Tuhan, minta ampun dosa, dan kita mendapatkan pengampunan itu. Itu yang membuat kita bangkit, itu yang membuat kita bersuka cita kembali. Contoh, Raja Daud tadi ya, dia bersinah dengan Batsheba. Lalu dia berkabung, lalu dia berduka cita, lalu dia minta ampun. Apa yang terjadi? Saya bacakan beberapa ayat dari Mazmur 51. Misalnya ayat 9, ayat 10, dan ayat 16. Ketika dia berduka cita dan dia mendapatkan pengampunan, apa yang terjadi? Dikatakan di Mazmur 51 ayat 9, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah turang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Lalu ayat 16, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Artinya apa? Tadi waktu berdosa, Raja Daud tertekan luar biasa. Waktu berdosa, dia berduka cita, dia stres, tidak bersemangat. Tetapi ketika dia minta ampun dosa,
Allah membersihkan dosanya. Allah mengampuni dosanya. Mulai ada kegirangan. Mulai ada sorak-sorai. Kenapa saudara? Karena dia mendapatkan pengampunan. Karena dia mendapatkan penghiburan. Seperti yang kita bahas dalam Matius 5 ayat 4. Mereka dihibur. Saudara-saudara. Seberdosa apapun saya dan saudara. Sehancur apapun kita. Separah apapun kita. Asal kita mau menangisi dosa-dosa kita. Kita mau meratapi dosa-dosa kita. Bukan senang. Bukan bangga dengan dosa-dosa kita. Ada berapa banyak anak-anak muda minum mabok makan puji. Weh betul minum 3 jargen. Kadang-kadang minum 1 gelas dia mabok yang 3 jargen. Hei, lu harusnya stres dengan lu punya keterikatan itu. Bukan lu makan puji, lu bangga. Beta nih kalau emosi angka parang. Kau buat turunan nih gila semua. Beta gila yang terakhir. Hei. Lo tak usah makan puji, tak usah bangga, dia lu pun kepala batu. Harusnya dengar baik orang muda, saya mengasihi Anda, saya mantan anak nakal dan saya stres, saya terganggu dengan kehidupan yang jauh daripada Allah seperti itu. Apakah Anda, orang-orang yang sedang menyaksikan acara ini sore ini, Anda sedang diikat oleh dosa tertentu dan Anda bangga dengan dosa itu? Bangga dengan lebu suanggi? Kan ada orang yang pakai setan bangga. Pokoknya jangan salah dan beta, sampai tinggal berdoa, asap naik. Panggil di setan buntiana dong. Lalu orang mulai paru bangka, mengong, gila. Lalu saudara pikir saudara hebat. Bertobat, hai tukang suanggi. Bertobat. Ratapi, tangisi kebiasaan burukmu itu. Maka saya percaya Anda akan mengalami pengampunan, penghiburan. Karena pengampunan dan kelepasan itu datang dari pihak Tuhan. Contoh, seperti itu pemungut cukai ya. Ketika si Farisi itu sombong rohani luar biasa. Ternyata si pemungut cukai yang berdosa itu, dia berduka cita. Dan apa yang terjadi? Penghiburan datang dari pihak Allah. Sebab Allah membenarkan dia. Lukas pasal 18 ayat 13-14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14 apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, orang ini, maksudnya si pemungut cukai yang berduka cita dengan dosanya itu. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, ternyata si pemungut cukai ini memang dosanya terlalu banyak. Dia sadar itu. Dia minta ampun, tidak berani menengadah ke langit. Si Farisi itu juga berdosa, tapi sombongnya minta ampun, tidak tahu diri. Ternyata yang Tuhan benarkan siapa? Si pemungut cukai. Dengar baik-baik. Kalau Anda suami sedang gagal, Anda istri sedang gagal, anak-anak muda, gadis-gadis, engkau sedang jatuh dalam berbagai dosa. Pesan saya, kalau memang Anda mau mengasihi Allah, harusnya Anda stres, terganggu, berduka cita dengan dosa-dosamu. Maka saya percaya Anda akan dihibur. Dan setelah jeda berikut, saya akan kembali untuk berbagi berkat lebih dalam lagi berkaitan dengan topik kita, ucapan bahagia yang kedua. Jangan kemana-mana. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima
kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia bersama saya Pendeta Mel Atok dalam Cahaya Iman Kristen Protestan. Kita sudah bahas ayat 4 tadi ya. Berbahagialah orang yang bersuka cita karena ia akan dihibur. Dan saya berharap banyak Anda dihibur oleh Tuhan sendiri, bukan oleh saya. Kapan itu? Ketika Anda datang dan sadar diri, menyesali, berduka cita, berkabung untuk semua dosa-dosa Anda. Percayalah, pengampunan turun atas hidup Anda. Dan itu jauh lebih bahagia dari harta apapun. Pengampunan Tuhan itu paling luar biasa. Nah saudara-saudara, di sore ini saya tidak hanya bahas ayat 4. Tapi saya akan juga membahas ayat 5. Dan kiranya ayat 5 ini akan memberkati saudara. Ayat 5 dari Matius 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau tadi berduka cita akan dihibur, sekarang lemah lembut akan memiliki bumi. Saudara-saudara, kita bahas dulu tentang lemah lembut. Apa arti lemah lembut? Saudara-saudara, memang kadang-kadang ada orang yang mengartikan secara salah kata lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Ya, saya ketemu ada orang laki-laki, fitness, badan besar, tahu ngondek. Saudara tahu ngondek ke sonde? Ngondek ini kayak bencong-bencong. Ya, saya pernah di Jakarta dengan dosen, kami pergi ke satu mall lewat tempat fitness. Waduh, badan besar. Tidak sengaja orang Kupang bilang botol seti dia, senggol. Kotong kan takut, tuh badan besar, minta maaf. Maaf bang, maaf ya. Dibilang gak apa-apa. Saudara, tahu-tahu ini ngondek. Ternyata lemah lembut, bukan lemah gemulai, bukan kayak bencong-bencong. Yang paling menjijikan tuh bareok tapi bencong. Ada orang bareok bencong. Lihat perempuan biasa-biasa, mau lihat laki-laki, aduh Tuhan, pungganteng. Bareok apa nih? Bareok semodel ke ampas kopi tapu alay, baru lu bikin bencong begitu. Bukan apa-apa, malu yang bencong bepu asma yang kumat. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi lemah lembut di dalam ayat 5 ini juga bukan berarti, minta maaf ya, seperti putri Solo atau orang-orang Solo atau orang Jawa kebanyakan yang kalau orang injak dompung kaki dia bilang, mas, maaf mas, kakimu di atas kakiku. Bukan satu loh mas, 2. Ternyata saudara-saudara lemah lembut bukan seperti itu ya. Ada seseorang berkata, kelembutan bukanlah kelemahan ya. Nah kalau begitu saudara, apa arti lemah lembut? Saudara, kata lemah lembut ini berasal dari kata Yunani praus. Garis bawahi, kata lemah lembut dari kata Yunani praus. Memang ini kata memang sebenarnya agak sulit diartikan. Tetapi minimal ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kata praus atau kata lemah lembut ini saudara. Kata lemah lembut ini sebenarnya dia terletak di antara dua sifat ekstrim. Maksudnya apa? Lemah lembut ini dia terletak di antara sifat pemarah yang berlebihan dan tidak pernah marah sama sekali. Lemah lembut di tengah-tengah. Jadi orang lemah lembut bukan orang yang marah lebe-lebe. Dan lemah lembut juga bukan berarti orangnya tidak pernah marah sama sekali. Dia di tengah-tengah. Dia adalah orang yang bisa marah. Tapi marahnya tepat sasaran. Tapi marahnya mendidik. Tapi marahnya bertolak dari kasih. Jadi lemah lembut itu bukan kayak bodoh-bodoh. Orang injak dari kepala juga bilang, Tuhan memberkati. Orang bikin susah, saudara diam-diam. Bukan begitu. Saya kasih contoh ya. Orang yang paling lembut dalam perjanjian lama itu Musa. Tapi ternyata Musa pernah marah. Mana bukti ayat bahwa Musa orang paling lembut dalam perjanjian lama? Saya tunjukkan, catat ayatnya. Bilangan 12 ayat 3. Ya, Bilangan 12 ayat 3 dikatakan begini. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Catat itu ayat. Orang perjanjian lama menurut Tuhan yang paling lembut hati itu Musa. Sekarang boten cek. Musa pernah marah ke sonde. Musa pernah maruak ke sonde. Orang Kupang bilang maruak. Saya kasih tahu, Musa itu pernah marah. Catat ini ayat. Bukti orang yang paling lembut hati ke Musa saya bisa marah. Keluaran 32 ayat 19. Catat ya. Ini Musa dan naik di Gunung Sinai, terima 2 loh batu, Israel bikin bumfoe di bawah.
Pulang datang lihat harus bikin lembu emas. Musa angkat dua loh batu, saudara tahu. Itu Tuhan Allah yang tulis. Musa banting. Jadi orang jangan pikir lemah lembut nih kayak orang Jawa tadi. Kakimu di atas kaki dulu mas. Bukan si Ciluro. Bukan begitu. Orang lemah lembut juga bisa marah. Ya, jadi jangan salah mengerti ya. Jangan bilang ada nona-nona yang mau cari suami. Ibu mau cari ya lemah lembut supaya bodoh-bodoh. Sahabat tolong apa dia bilang. Dari sayang sah. Sonde, lemah lembut bukan begitu. Ya, saya tunjukkan atau bacakan ayatnya ya. Keluaran 32 ayat 19 tentang Musa bisa marah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Akhirnya dia naik kembali kok terima loh yang baru. Anda lihat di sini. Orang lembut bisa marah. Marah gara-gara apa? Gara-gara ada dosa. Marah gara-gara apa? Ada penyembahan berhala. Marah gara-gara apa? Ada kebengkokan. Marah gara-gara apa? Ada ketidakadilan atau penyimpangan-penyimpangan yang lain. Jadi orang lemah lembut bisa marah. Sekarang saya mau kasih tahu saudara. Orang yang lebih lembut dari Musa, siapa lagi? Kalau bukan Tuhan Yesus. Saya tanya, Tuhan Yesus pernah marah kosan? Tuhan Yesus pernah ngomong, aku lemah lembut. Saya tunjukkan ayatnya. Bab 2 yang memproklamirkan diri, aku lemah lembut. Tuhan Yesus ini tak usah omong melato. Kayak melato kayak sudahlah jauh dari sempurna. Ini buat omong yang berat pun semua. Semua salah bab 2 langsung. Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus bilang begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekarang kau tanya. Bab 2 pernah marah kau sendiri. Tuhan Yesus pemarah juga pernah, saudara. Saya kasih tunjuk beberapa ayat tentang Tuhan Yesus marah. Markus 3 ayat 5, catat ayatnya ya. Tadi bab 2 bilang di Matius 11 ayat 29, aku lemah lembut. Sekarang saya mau kasih tahu, bab 2 marah. Markus 3 ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya dan seterusnya. Yesus pernah marah. Lalu Anda pernah ingat, Tuhan Yesus mau pergi di bait Allah. Heelah. Ini orang ada dagang mati pung di situ. Jual ini, jual itu. Dan Tuhan Yesus melihat, aduh, ini orang harus bikin rumah Tuhan ke sarang penyamun. Maka Tuhan Yesus, orang Kuba bilang, furfar sandok. Saudara lihat ya. Buka, catat Yohanes 2, mulai ayat 13 sampai 17. Saya baca buat saudara. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk, bab 2 bikin cambuk. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Bait 2 balai meja. Bukan cuma polisi yang balai meja bola guling, bait 2 juga balai waktu itu, ya. Meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi saudara-saudara, orang lemah lembut bukan orang injak dari kepala. Lu bilang haleluya. Kekristenan mengajarkan lemah lembut itu tidak marah yang lebih-lebih. Atau bukan juga saudara yang orang bikin. Saudara kalau memang dia bikin yang aneh. Misalnya saudara gadis-gadis. Ada orang yang bikin selalu minta maaf ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang dia pegang. Lapor polisi sayang, sen berdosa. Lu jujur yang bodoh-bodoh bilang, Tuhan mengampuni. Berasa lapor polisi ya. Setelah jeda berikut saya akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap setia. God bless you. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.
Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia bersama saya Pendeta Mel atau dalam Cahaya Iman Kristen Protestan. Dan harapan saya Anda terus menerima berkat-berkat spesial dari pemberitaan firman Allah yang sudah saya seberangkan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi berbahagialah orang yang lemah lembut. Sekali lagi, lemah lembut terletak antara dua sifat ekstrim. Dia bukan pemarah yang berlebihan dan dia bukan tidak pernah marah sama sekali. Tapi orang lemah lembut adalah orang yang bisa marah tepat pada waktunya. Bisa marah untuk mendidik. Bisa marah karena kebengkokan, ketidakadilan. Ada dosa, Anda marah. Jadi kalau ada istri marah suami, gara-gara suami memang minta maaf dikuasai oleh roh lelhanak. You know roh lelhanak, terjemahkan sendiri. Dan imani dan singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Lalu istri mengamuk, selaki, istri begini baik. Atau sebaliknya ada suami-suami yang marah istri. Ya, tadi malam beta khotbah di beberapa waktu lalu, minta maaf ya, saya khotbah di Gemit Hosana Batu Plat, dan saya ingatkan ibu-ibu yang 50 tahun ke atas dong, berhenti dan CU. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang selalu dengar suami bilang, mama bukan apa-apa mah, CU di Jawa dan tuh kulit putih sayang. Sayang pun ini sama ke listrik mati 4 bulan antir. Ma bikin apa dan CU dan celana pohon paha dan siang bolong di pasar impres hanya mau beli tomat. Saudara, saya rasa bahwa saya sebagai suami, misalnya istri saya, son boleh keluar sebelum abang angkat jempol, you know. Dia kasih bilang begini, mama, gua suka gaya lo. Itu baru mak boleh keluar. Jangan sana dulu, sana angin, son sen papa baru keluar berbecek. Kostum sana meyakinkan hanya Tuhan yang tahu. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi, marah karena kebengkokan. Makanya saudara, kebanyakan orang Kupang, misalnya yang pernah undang saya ber-KKR, Anda tahu, bahwa saya tidak pernah khotbah kompromi. Bagi majelis yang tukang pencuri kolete, beta akan tegur lu keras. Bagi pendeta yang khotbah tapi ceke mabok, Anda saya tegur. Tidak pantas, tidak layak pendeta kok minum mabok. Majelis kok pencuri kolete. Minta maaf, pejabat Anda, saya tidak peduli Anda orang kaya, lu orang hebat di NTT. Tapi kalau saya khotbah dan saya tahu Anda pelaku korupsi, Anda pesina, selingkuh kiri kanan. Dan bagi nona-nona manis yang beta tahu lucu perempuan piara, minta maaf. Besok kasih ingat saudara, tak lebih piara anjing, piara babi, piara kucing, bukan piara lu. Lalu kalau beta khotbah saudara ini pendeta terlalu keras, saya marah. Karena memang ini kantong Kristen, jangan bikin babo nama Kupang. Ngerti ya saudara ya? Saul pernah marah, dan Saul marah gara-gara roh Tuhan berkuasa. Saya tunjukkan ayatnya ya. 1 Samuel 11 ayat 6. Saudara catat dan baca bapak supaya jangan pikir beta mengarang bebas. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah di atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Saul mendengar ada perlakuan yang tidak adil kepada kelompok Yabes, saudara-saudara. Maka Alkitab berkata berkuasalah roh Allah. Roh Allah berkuasa atas Saul inilah yang membuat amarahnya bernyala-nyala. Tuhan pernah memuji saudara-saudara orang yang justru marah terhadap kejahatan. Misalnya dalam Wahyu 2 ayat 2 ya, kepada gereja di Efesus. Tuhan Yesus bilang begini kepada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tuhan memuji ketidaksabaran dari gereja di Efesus gara-gara melihat kejahatan, gara-gara melihat penyesatan. Tapi mereka yang justru melihat penyesatan tapi sabar-sabar saja, melihat kejahatan tapi adem-adem saja. Pendeta yang sudah tahu pejabatnya bengkok, Anda khotbah yang manis-manis saja, justru Anda dikecam oleh firman Allah. Saya tunjukkan ayatnya ya. 2 Korintus 11 ayat 4. Paulus mengecam jemaat di Korintus gara-gara ada penyesatan.
Don diam-diam, saksone boleh. Orang Kuba mesti foe tapi benar. Foe dalam artian ngotot. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini dikecam oleh Paulus. Gara-gara apa? Penyesat ada just sabar-sabar saja. Saudara, saya tidak mengecam. Baru-baru Benny Hinn datang di Kupang. Mel Atok satu-satunya yang tidak dukung. Karena saya tahu banyak tulisan Benny Hinn yang belum diklarifikasi. Tulisan yang ngawur semua. Jangan hanya gara-gara pendetanya nama besar. Lalu Anda orang Kupang bilang makarubu di situ. Makanya saya bersyukur dengan orang-orang Kristen di Kupang yang Anda tetap percaya Yesus sekalipun tanpa mujizat. Itu Kristen asli. Kristen orang Kupang bilang Kristen baik, Kristen anamea. Itu yang selalu tunggu lihat mujizat baru percaya ke Thomas. Alkitab yang lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Mujizat tidak pernah rubah orang. Kecuali orangnya takut Tuhan, mujizat itu bisa mengantar dia kepada tujuannya, yaitu sumber mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan. Seperti Petrus mengalami mujizat ketika ikan banyak, dia langsung tersungkur dan ikut Tuhan. Bagus. Tapi berapa banyak orang seperti Israel, Sulia mujizat, 10 tula itu mujizat semua. Laut Kolsum terbelah itu mujizat. Mana sorgawi itu mujizat. Tiang awan, tiang api. Yeriko runtuh itu mujizat. Tapi di Masa dan di Meriba, air sone ada. Bisa Israel bilang begini, Tuhan ini ada di tengah-tengah kita atau tidak? Kurang ajarnya minta ampun. Lu rasa mujizat bagian lama, lu masih meragukan Tuhan. Ternyata mujizat tidak bisa rubah orang. Mujizat tidak bisa memberi pertobatan sejati. Yang memberi pertobatan sejati adalah firman Allah, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang datang hanya menina bobokan orang Kupang dengan mujizat. Anda mesti belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata kepada Nebukadnezar, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, dia akan tolong kami. Andai kata dia tidak tolong kami tidak akan sembah patungmu itu. Ini keren. Tetap setia, tetap dewasa, sekali Yesus tetap Yesus, sekalipun tanpa mujizat. Jangan tunggu ada mujizat, maka rubuh. Kedulu beinga. Ada hamba Tuhan di mana? Pariti, rame-rame pariti, bejo iko dulu. Tapi belum bertobat waktu itu. Kolbano, minum air tes batan 1 ember paru bangka. Orang Kupang harusnya percaya. Tanpa itu dong, masuk di kamar, menangis, beta berserah. Yesus hadir di kamarmu. Mel Atok handphone mati, Tuhan Yesus bosan pernah mati. Jadi kekasih Tuhan, ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Yang berikut, kata praus atau lemah lembut ini. Itu juga berarti saudara-saudara sering diartikan kepada, minta maaf, binatang yang dijinakan. Dan kemudian menjadi jinak. Kalau kita seberangkan dalam kehidupan kita, sebenarnya firman Allah yang kita dengar itu sedang membuat kita, orang Kupang jadi jinak. Misalnya ada khotbah saya yang kemudian menyentuh Anda. Khotbah saya yang menegur Anda. Harusnya Anda tunduk. Bukan Anda kemudian liar, marah-marah pendeta. Jangan. Justru orang yang lemah lembut adalah orang yang tunduk kepada firman Allah, saudara-saudara. Dan biasanya kata praus ini dalam bahasa Yunani dikontraskan dengan kesombongan. Jadi orang yang praus, orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Makanya saudara-saudara dalam Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ingat pembahasan saya minggu lalu, Matius 5 ayat 3. Hanya orang rendah hati sajalah yang sadar dia orang berdosa. Dan orang seperti itu akan terima pengampunan ketika dia berduka cita. Setelah jeda berikut, saya akan kembali di sesi yang terakhir dan Anda akan diberkati secara luar biasa. Jangan ganti channel Anda. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan.
Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya, Pendeta Mel Atok, dalam Cahaya Iman Kristen Protestan, dalam topik ucapan bahagia bagian yang kedua. Kalau minggu lalu kita sudah bahas Matius 5 ayat 3, hari ini kita bahas Matius 5 ayat 4 dan 5. Dan puji Tuhan, saya sudah mau selesai berbagi kepada saudara. Saya sudah jelaskan tentang lemah lembut. Ya, lemah lembut itu bukan berarti tidak pernah marah, bisa marah tapi tepat pada waktunya. Lemah lembut dari kata praus itu juga bisa berarti kita dijinakan, saudara. Kita yang kadang-kadang orang Kupang waktu kan keras nih. Pendeta khotbah bikin tersinggung, Anda marah. Anda peminum mabok, lalu pendeta khotbah togar minum mabok. Anda mau pilih melawan atau pilih tunduk? Orang yang berbahagia seperti yang Tuhan bilang ini adalah orang yang tunduk. Ketika khotbahnya menegur dia, tapi untuk kebaikan rumah tangganya, kebaikan bisnisnya, kebaikan masa mudanya, kebaikan keluarganya, kebaikan pelayanannya, sebaiknya Anda tunduk. Ya. Kemudian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lemah lembut juga berarti sering dikontraskan dengan kesombongan. Berarti lemah lembut itu hanya mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang rendah hati. Ingat, firman Allah berkata, siapa merendahkan diri, Tuhan akan angkat. Siapa meninggikan diri, Tuhan rendahkan. Saudara, jadilah orang yang lemah lembut. Karena sudah pasti orang itu dikuasai oleh satu sifat yang Tuhan kehendaki, yaitu rendah hati. Nah, saudara-saudara, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita akan bahas memiliki bumi. Memiliki bumi ini sebenarnya terjemahan yang lebih tepat ialah mewarisi bumi. Ya, saudara-saudara, memang ada arti yang salah ya. Misalnya dari saksi Yehova. Saksi Yehova bilang penghuni sorga dari saksi Yehova itu 144.000 orang. Yang lain itu akan memiliki bumi. Lalu mereka ambil dari ayat ini. Sebenarnya itu terjemahan yang salah, saudara-saudara. Kemudian dari teologi kemakmuran. Memiliki bumi artinya kau menjadi orang yang kaya raya, kuasai bumi. Sebenarnya tidak demikian, saudara-saudara. Arti yang benar itu seperti ini. Sekalipun ditinjau dari sudut duniawi, orang-orang di luar Tuhan mendapatkan lebih banyak dari Anda. Anda dapat lebih sedikit, tapi bedanya mereka dapat banyak tanpa pemberkatan Tuhan. Anda punya sedikit, tapi diberkati oleh Allah, itu jauh lebih luar biasa. Mungkin arti yang benar seperti itu. Tidak semua kita orang Kristen harus kaya raya kan. Mungkin punya sedikit. Tapi kalau disertai dengan berkat dari pihak sorga, dengar baik-baik saudara. Saudara lebih bahagia daripada mereka. Kenapa? Mereka itu punya harta dunia. Tapi mereka dikuasai, bukan menguasai. Sedangkan kita yang kuasai. Tuhan beri kemampuan. Apapun yang kita punya, kita yang jadi bos. Bukan harta yang jadi bos. Makanya Alkitab bilang, akar segala kejahatan cinta uang. Banyak orang yang punya banyak uang. Uang jadi bos, uang yang atur mereka sehingga akhirnya hidup berantakan dan tidak memuliakan Allah. Tapi kita yang mewarisi bumi, maksudnya sekalipun secara materi kita punya sedikit saja, tapi diberkati oleh Tuhan dan kita diberi kuasa untuk menguasai berkat itu, bukan berkat itu yang kuasai kita, ya. Kemudian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya arti yang lebih tepat dari mewarisi bumi artinya kita diberkati. Saudara-saudara, kata bumi di dalam ayat ini itu diterjemahkan dari kata Yunani G. G itu bisa berarti tanah, ya tanah yang diwariskan. Contoh seperti Abraham dijanjikan satu negeri, satu tanah. Kenapa? Karena Abraham adalah orang yang diberkati. Berarti saudara-saudara, mewarisi bumi di sini berarti orang yang lemah lembut itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Jadilah orang yang lemah lembut, saudara. Jadilah orang kalaupun marah, marah yang pas, bukan marah karena keegoisan. Tapi marah karena ada dosa, ada kebengkokan, silakan. Lalu Anda juga takluk, Anda tunduk kepada Allah, aturan-aturan Tuhan. Dan selalu rendah hati, menganggap diri, ya beta bukan sapa-sapa kalau tanpa Tuhan. Ya. Nah orang seperti ini, Anda akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Jadi kekasih-kekasih Tuhan,
Saya sudah bahas 2 ayat. Saya akan masuk kepada kesimpulan ya, bahwa di ayat 4 bicara tentang berduka cita, maksudnya ialah kita semua bisa berdosa. Dan waktu berdosa harusnya kita berduka cita. Dan percayalah, ketika Anda berduka cita, Anda dihibur. Artinya apa? Tuhan juga tidak mau duka cita kita berlarut-larut. Lalu orang begitu akan menerima pengampunan luar biasa. Dia akan bangkit kembali, bersuka cita kembali. Jadi Anda yang pernah jatuh dalam dosa, dari Cahaya Iman Kristen Protestan Sindo TV Kupang, saya Pendeta Mel Atok mau kasih tahu sama saudara, bangkitlah, pengampunan akan turun atas engkau, dan engkau akan menjadi orang yang bersemangat, bangkit kembali. Hei istri-istri, kalau suamimu pernah jatuh, ingat ayat ini. Dukung dia untuk bangkit. Hei suami-suami, kalau istrimu pernah jatuh, dukung dia untuk bangkit. Hei orang tua, kalau anak-anak Anda sedang jatuh, dukung dia untuk bangkit. Ajar dia datang ke kaki Allah, berduka cita dengan dosa-dosanya, maka pengampunan turun. Maka saya percaya firman Allah dengan jelas 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian di ayat 5 kita bahas tentang orang yang lemah lembut, orang yang marah tepat pada waktunya, orang yang tidak sembarang marah, tapi marah mendidik, marah dengan cinta, marah untuk satu kebenaran ditegakkan luar biasa. Dan orang itu juga tunduk. Kalau ada khotbah, ada teguran yang kena dia mengatakan, ya Tuhan, aku mau bertobat. Dan dia rendah hati. Orang seperti ini diangkat oleh Allah, sebab Alkitab berkata dia mewarisi bumi. Artinya dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bukan cuma dia, bahkan anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Harapan saya, saudara diberkati dengan khotbah ucapan bahagia bagian yang kedua. Di minggu yang berikut saya akan lanjut lagi ucapan bahagia yang ketiga. Saya akan bahas ayat 6 dan ayat seterusnya. Dan saya tahu ada berkat luar biasa dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12. Ayat 3, 4, dan 5 sudah terbahas. Dan nanti ayat yang lain pasti akan memberkati Anda. Saya akan berdoa buat saudara. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, kalau engkau sedang jatuh dalam dosa, ingat Tuhan mengasihi engkau. Firman-Nya berkata, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu, kata Yesus. Jadi saya percaya pengampunan ada bagi Anda, dan Anda akan dibentuk menjadi orang yang lemah lembut, yang diberkati atau mewarisi bumi ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba tidak sempurna, hamba tidak sanggup Tuhan. Hamba tidak bisa buat apa-apa kalau Roh Kudus tidak tolong. Entah berapa banyak saudara hamba yang mengikuti acara ini, dan mereka sedang disentuh, mereka sedang diberkati oleh Tuhan, mereka sedang diangkat kembali oleh Tuhan, mereka sedang dipulihkan oleh Allah. Ya Bapa Surgawi, pulihkan mereka, selamatkan mereka, suami kah mereka, istri kah mereka, orang tua kah mereka, bahkan mungkin pelayan, bahkan mungkin majelis yang selama ini terikat dengan dosa-dosa yang orang lain tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Pulihkan mereka Tuhan, mereka berharga di matamu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang putus pengharapan Tuhan beri pengharapan baru. Berkati rumah tangga mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, kakak adik mereka, saudara yang mungkin masih jauh dari Tuhan. Dalam nama Yesus jamah mereka. Dan kami berdoa buat orang-orang yang menyakiti kami, ampuni mereka. Tapi kalau kami yang sering menyakiti orang juga, ampuni kami juga Tuhan. Dan didik kami, bentuk kami menjadi alat Tuhan yang bisa mengampuni, yang bisa berdampak positif bagi sekeliling kami. Mulai dari keluarga, tempat kerja, kantor, kampus, kehidupan bermasyarakat, tetangga dan lain sebagainya. Kami mau jadi berkat. Tuhan, berkatilah Sindo TV Kupang ini menjadi alat dalam tangan Tuhan yang terus memberitakan firman-Mu untuk nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan banyak jiwa diselamatkan. Kami semua orang berdosa. Kami tidak layak. Kalau kami bisa berbagi, sebenarnya ada orang lain yang lebih pantas. Tapi terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Rubahlah mereka yang mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh. Dan hamba percaya mereka menjadi ciptaan-ciptaan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, penjawab doa menurut waktu dan kehendak-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik pemirsa Sindo TV Kupang, sampai jumpa ya. Minggu depan dan seterusnya. Saya harus berhenti sampai di sini. Dan saya percaya ada berkat-berkat lain yang Tuhan akan beri lagi setiap hari Senin bersama saya Pendeta Mel Atok. Doakan Sindo TV Kupang
Doakan kami, doakan saya pribadi. Saya bukan Superman rohani. Saya tetap butuh dukungan doa pemirsa. Dan biar kita bangkit bersama-sama, Injil Tuhan tetap disebarkan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.